Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi Kak Susan ya, biar semangat ya. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita di ibadah Mic Tickets kita ya Kak Susan ya. Sebelum kita mulaikan ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita nanti Kak Susan pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Kak Virga punya yel-yel baru adik-adik ya. Kalau nanti Kak Virga bilang sukacitaku, adik-adik jawabnya senyum, riang, semangat. Yes, yes, yes. Oke, ulang ya versi lambatnya nih Kak Susan ya. Oke ya, siap? Sukacitaku, senyum, riang, semangat. Yes, yes, yes. Sudah hafal? Oke, lagi sekali ya Kak Susan ya. Oke. Sukacitaku, senyum, riang, semangat. Yes, yes, yes. Oke, kita angkat pujian kita Kak Susan yang mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Yel-yel lagi sekali Kak Susan ya, yang tadi tuh ya. Oke. Sukacitaku, senyum, riang, semangat. Yes, yes, yes. Oke, kita lanjut pujian kita. Jesus is my hero. Semua ada di rumah pakai gerakannya ya, yang semangat karena ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Ku kuat di dalam
Sudah ya. Oke, kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kak Virga yakin dan percaya, Kak Susan yakin dan percaya, pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sama-sama kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tanganmu, tutup matamu, ada Tuhan Yesus tengah-tengah kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, Engkaulah perisaiku. Terima kasih Yesus. Saat badai hidup menerpaku,
Yesus, semua ambil sikap doa yang baik. Lipat tanganmu, tutup matamu, ikutin Kak Virga berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semua ambil sikap. Ya, duduk yang manis ya, kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berbakti kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan ya. Siapa adik-adik yang tadi memuji Tuhan dengan semangat? Ayo lambaikan tangannya. Bang Adi mau lihat nih dari rumah nih. Wih, luar biasa anak-anak Make Dikit di tempat ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Waktunya untuk kita dengar firman Tuhan. Kembali Bang Adi mengingatkan adik-adik semua untuk apa? Untuk tidak main-main, tidak makan, dan tidak ribut ketika kita dengar firman Tuhan. Kita menghormati firman Tuhan ya adik-adik. Sediakan juga Alkitab dan keritmanya. Untuk kelas Yohanes dan kelas Lukas, boleh disediakan catatan Alkitabnya dan juga penanya. Ya adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk bulan Januari ini tema kita adalah sukacita. Bang Adi, apa sih arti sukacita? Sukacita adalah berbahagia di dalam Tuhan. Iya Bang Adi, kalau dalam keadaan senang, kita gampang bersukacita. Tapi bagaimana kalau kita dalam keadaan yang tidak baik? Kan susah bersukacita. Benar juga. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, sosok Alkitab, tokoh Alkitab yang hidup bersukacita sekalipun banyak masalah yang menghadang, menimpa kehidupannya. Siapa sih tokoh Alkitab tersebut? Nah, adik-adik bisa buka nanti di Kitab Ayub. Kitab Ayub itu ada di Perjanjian Lama. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik boleh untuk saat ini fokus ke Bang Adi dengar cerita firman Tuhannya. Nanti di rumah boleh dibaca kembali Alkitabnya. Oke. Di satu daerah hiduplah seorang pria yang bernama Ayub. Ya, dikatakan Ayub ini tinggal di tanah Uz, dan Ayub ini orang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia juga diberkati dengan harta yang banyak, dengan harta yang spektakuler. Dia memiliki rumah yang besar, dia memiliki tanah yang luas, dan di Alkitab juga dikatakan dia memiliki kambing domba 7.000 ekor, unta 3.000 ekor, lembu 500 pasang, keledai betina 500 ekor, dan dia juga memiliki budak. Zaman dulu dibilang budak, sekarang kalau nggak pembantu, asisten, bahasa sekarangnya. Nah adik-adik, selain itu ternyata Ayub ini adalah orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan. Setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, dia akan selalu datang kepada Tuhan. Dia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ayub. Nah adik-adik di sini siapa yang tiap pagi juga berdoa menyembah Tuhan? Ayo, Bang Adi mau lihat nih. Banyak ya, dan Bang Adi berharap juga semakin hari semakin banyak juga anak-anak Make Dikit yang tiap pagi selalu berdoa dan selalu baca Alkitab dan menyembah Tuhan. Nah, ternyata kekayaan Bapak Ayub itu adik-adik
nggak berlangsung lama karena pada suatu hari bencana dan kemalangan datang kepada Bapak Ayub. Disatakan di Alkitab bahwa ketika suatu hari waktu anak-anaknya Ayub berpesta di rumah saudaranya yang paling besar, tiba-tiba kambing domba mereka itu dirampok. Kemudian selain itu ada api yang tiba-tiba datang menyambar dari langit dan menghanguskan semua domba dan para penjaga mereka. Orang Kasdim juga datang kemudian merampas unta-untanya sehingga jatuh miskinlah Bapak Ayub ini. Harta kekayaannya dirampas oleh orang-orang Kasdim dan juga dikatakan orang-orang Sheba. Bukan hanya itu aja adik-adik. Tiba-tiba ada berita yang lebih menyedihkan lagi. Apa itu Bang Adi? Di Alkitab dikatakan tiba-tiba angin ribut bertiup dan merobohkan 4 penjuru dari rumah anaknya Bapak Ayub yang akhirnya menimpa dan membuat seluruh anak-anaknya yang ada di rumah itu meninggal atau tewas. Sedih sekali ya adik-adik. Sudah hartanya habis, dirampok, dibakar oleh api dari langit. Anak-anaknya juga yang 10 harus meninggal. Sedih sekali. Tapi apakah Bapak Ayub di situ marah kepada Tuhan? Apakah Bapak Ayub di situ berontak kepada Tuhan? Tidak adik-adik. Satu perkataan yang luar biasa yang Abang Adi baca di sini yang benar-benar membuat kita takjub sebagai anak-anak Tuhan adalah perkataannya seperti ini. Dengan tidak membawa apa-apa aku datang ke dunia ini, maka dengan tidak membawa apapun aku akan pulang dari dunia ini. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wih, luar biasa sekali perkataannya. Sekalipun masalah, pencobaan, bencana lah kita bilang ya, menimpa kehidupannya Bapak Ayub, Ayub nggak marah atau Ayub tidak mencaci Tuhan, tetapi dia tetap berkata Tuhan itu baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini juga dikatakan bukan cuma itu saja yang menjadi malapetaka Ayub. Tiba-tiba juga seluruh kulitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kena yang namanya bara bisul. Apa sih bara bisul itu? Ya penyakit bara yang membuat kulit itu rusak, gatel, berair-air seperti itu dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Jadi saking gatalnya itu dikatakan di Alkitab bahwasanya Ayub sampai mengambil beling. Adik-adik kita mau beling kaca, dia garut-garut kulitnya sampai makin luka. Jadi teman-temannya yang kaya waktu dia kaya pun menghina dia. Bahkan istrinya yang menjadi orang terdekat juga menghina dia dan bilang kepada Ayub, udah kehidupan kita kayak gini kau masih memuji Tuhan, kau masih taat, kau masih saleh kepada Tuhan, kutuki Tuhanmu. Tapi apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tidak adik-adik. Dia tidak mengutuki Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat bagaimana cara hidup Ayub yang benar, Tuhan mengasihi dia. Akhirnya Tuhan memberkati dia, Tuhan memulihkan kehidupannya dengan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan pertamanya. Tuhan tambahkan kekayaan lebih dari kekayaan yang pertama. Dicatat di Alkitab, akhirnya dia memiliki kambing domba itu jadi 14.000, lembu menjadi 1.000 pasang, unta menjadi 6.000 ekor, keledai betina menjadi 1.000 ekor. Dan juga anak-anak yang meninggal Tuhan gantikan menjadi 7 anak laki-laki lagi dan 3 anak perempuan. Dan Ayub menjadi orang yang paling kaya di daerah timur, di daerah itu dan saat itu.
Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kehidupan Ayub di akhir hidupnya dilimpahi Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Karena dia hidup setia. Jadi Abang Adi percaya juga sukacita yang sama akan Tuhan karuniakan, akan Tuhan anugerahkan buat kita semua ketika kita hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Yuk kita mau hidup tetap bersukacita di dalam Tuhan, taat di dalam Tuhan, dan menjadi orang pribadi yang baik dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kemarin kita sudah dengar ada berita telah terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Airlines tujuan Pontianak yang menyebabkan banyak korban jiwa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan Tuhan kekuatan dan ketabahan serta sukacita. Untuk saat ini kita tidak ada kegiatan aktivitas, tetapi Abang rindu adik-adik semuanya boleh bersama-sama berdoa supaya keluarga korban kecelakaan pesawat Tuhan hiburkan dan berikan sukacita. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.